Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Fadila Rafa dari kelas PI 6. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang BAI Skills atau Back Anxiety Inventory. Oke, pertama-tama mari kita kenali dulu apa itu BAI. BAI merupakan sebuah alat ukur psikologis yang dikembangkan oleh Aaron T. Beck pada tahun 1988. Alat ini digunakan untuk menilai tingkat keparahan gejala kecemasan pada individu. BAI terdiri dari 21 item yang mencakup gejala fisik maupun kognitif. Misalnya rasa takut, tegang, jantung berdebar, sulit bernapas, hingga perasaan panik. Lalu, di sini ada foto dari tokoh Aaron Temkin Beck yang merupakan seorang psikiater asal Amerika Serikat dan beliau ini dikenal sebagai Bapak Terapi Kognitif. Beliau merupakan pencetus Cognitive Behavioral Therapy atau CBT yang cukup berpengaruh di dalam dunia psikologi. Lalu, selain itu, beliau itu merupakan seorang pengembang beberapa instrumen lain seperti Back Depression Inventory dan juga Back Anxiety Inventory. Yang mana kalau BDI atau Back Depression Inventory itu merupakan suatu alat ukur untuk mengukur tingkat depresi seseorang, sementara untuk BAI atau Back Anxiety Inventory itu untuk mengukur tingkat kecemasan seseorang. Nah, kontribusinya menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh di bidang kesehatan mental. Berikutnya adalah tujuan dari BAI. Nah, BAI ini merupakan suatu alat ukur untuk mengukur tingkat kecemasan secara objektif, mengidentifikasi gejala baik fisik maupun kognitif, serta membantu proses diagnosis dan evaluasi efektivitas terapi. Sedangkan untuk manfaatnya, BAI ini bisa memberikan gambaran tingkat keparahan kecemasan, membantu tenaga profesional dalam intervensi, serta membantu individu memahami kondisi dirinya sendiri. Nah, setiap instrumen tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan BAI antara lain praktis, cepat, dan fokus pada gejala kecemasan. Namun, pasti ada kekurangannya nih. Nah, kekurangannya itu hasilnya bisa dipengaruhi subjektivitas dari responden itu sendiri dan cenderung lebih menekankan gejala fisik dibandingkan kognitif. Karena kan BAI itu mengisi lembarnya itu sendiri ya oleh responden itu sendiri. Jadi dikhawatirkan dapat bias gitu. Oke, selanjutnya adalah dimensi BAI scale. Nah, dalam BAI, gejala kecemasan itu dibagi menjadi dua dimensi utama, yaitu dimensi somatik dan dimensi subjektif atau panik. Yang pertama adalah dimensi somatik, yaitu reaksi tubuh akibat kecemasan. Contohnya seperti jantung berdebar, tangan gemetar, sesak napas, pusing, atau perasaan lemas yang bisa dilihat di item yang ada di BAI scale ini. Jadi ini lebih ke reaksi tubuh kita terhadap kecemasan. Sedangkan yang kedua adalah dimensi subjektif atau panik, yaitu gejala yang lebih terasa di pikiran dan perasaan. Misalnya seperti merasa takut, gugup, sulit rileks, atau khawatir hal buruk akan terjadi, di mana dimensi ini bisa terlihat di dalam item yang ada di slide awal di bagian pengertian. Nah, dimensi ini menggambarkan reaksi emosional dan kognitif seseorang saat merasa cemas. Selanjutnya adalah prosedur pengerjaan, di mana untuk prosedur pengerjaan ini terdapat 4 tahap utama. Yang pertama adalah persiapan, di mana tester menyiapkan alat tulis dan lembar tes serta memastikan ruangan tetap tenang dan kondusif. Tester juga memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tes secara singkat. Yang kedua adalah pemberian instruksi, di mana responden diminta menilai seberapa kuat gejala kecemasan yang dirasakan selama seminggu terakhir menggunakan skala 0 sampai 3. Yang ketiga adalah pelaksanaan, di mana responden mengerjakan secara mandiri selama 5 sampai 10 menit dan tester hanya membantu jika ada kata yang sulit dimengerti tanpa mempengaruhi jawaban. Tapi untuk
beberapa kondisi seperti lansia itu bisa mendapatkan kelonggaran waktu hingga 15 menit. Dan yang keempat adalah penutupan, di mana tester mengucapkan terima kasih dan memastikan hasil tes dijaga kerahasiaannya. Juga menutup dengan salam. Selanjutnya adalah faktor administratif BAI Scales, di mana umumnya BAI ini merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Aaron T. Beck dengan rekan-rekannya pada tahun 1988 untuk menilai tingkat keparahan kecemasan seseorang. Bentuk tesnya merupakan questionnaire self-report, jadi responden menjawab sendiri sesuai pengalaman yang dirasakan selama 1 minggu terakhir. Jumlah itemnya ada 21 butir, masing-masing diberi skor antara 0 sampai 3. Lalu dijumlahkan menjadi total skor antara 0 hingga 63. Tes ini bisa digunakan untuk usia 17 tahun ke atas, baik secara individual maupun kelompok kecil, dan waktu pengerjaan relatif singkat, sekitar 5-10 menit saja. Hasilnya dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu minimal, ringan, sedang, dan berat, tergantung dari total skornya. Untuk klasifikasinya akan dijelaskan di slide di sebelah. Dan tes BAI ini juga banyak diadaptasi ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dan bisa digunakan di berbagai setting seperti klinik, penelitian, maupun screening awal untuk kesehatan mental. Untuk cara scoringnya, setiap item yang telah diberi nilai dari 0 sampai 3 tergantung seberapa berat gejala dirasakan selama 1 minggu terakhir yang telah diisi oleh responden, itu semua item akan dijumlahkan dan akan mendapatkan skor total antara 0 sampai 63. Di mana di sini terdapat beberapa hasil interpretasi yang mana sebagai berikut. 0 sampai 7 kecemasan minimal, 8 sampai 15 ringan atau kecemasan ringan, 16 sampai 25 kecemasan sedang, 26 sampai 63 kecemasan berat. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi skor totalnya maka semakin berat tingkat kecemasan seseorang. Baik, kesimpulan dari paparan materi kali ini adalah BAI Scale merupakan alat ukur psikologi yang cukup sederhana untuk mengukur tingkat kecemasan seseorang. Dengan 21 item yang ada, BAI bisa membantu baik individu maupun kognitif dalam mengenali gejala-gejala kecemasan. Meski bermanfaat bagi individu dan profesional, BAI tetap memiliki keterbatasan sehingga sebaiknya digunakan sebagai pendukung, bukan satu-satunya alat diagnosis. Baik, sekian presentasi yang telah saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya bisa membantu kita semua memahami bagaimana cara kerja alat ukur kecemasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.